Namo Buddhaya, Rama Ramani Kalenemita, Suki Hontu. Senang bisa berjumpa kembali. Malam ini adalah pertemuan pertama, karena ini adalah permulaan awal dari bab 3, hari Senin 18 Oktober tahun 2021. Kita sangat berbahagia, pertama karena Romo bersedia untuk membuka kelas bab 3 untuk mengakomodir banyaknya kalenemita ingin belajar Abhidhamma dari permulaan. Kemudian kita juga bergembira seperti tadi saya sampaikan, ada host baru yang akan memfasilitasi, mendukung kegiatan kelas bab 3 ini. Nah, seperti kita ketahui, karena ini masih permulaan, tentu kami mengingatkan kembali, kita mengetahui bahwa Abhidhamma Pitaka merupakan kelompok Pitaka yang sangat besar ya, ada 42.000 kelompok dhamma yang terdiri dari 7 kitab, yaitu kitab pertamanya adalah Dhamma Sanggani, kemudian Wibangga, lalu Datu Kata, Pugala Panyati, Kata Watu, Yamaka, dan Patana. Itu 7 kitabnya yang hendaknya kita ingat. Sedangkan Abhidhamma Tasanggaha adalah 9 bagian yang merupakan kunci untuk membuka 7 kitab tersebut. Tentu kalian Mita sudah yang mengikuti kelas bab 3 ini sudah pernah mengikuti bab 1 yaitu pembahasan cita atau kesadaran, dan bab 2 yaitu pembahasan cetasika, faktor-faktor mental. Dan hari ini kita akan memasuki bab 3 yaitu pakinaka, yaitu serba-serbi. Tentu akan diulas lebih detail oleh Romo Lubi. Dengan fasilitas Zoom ini tentu kita bisa lebih mudah mempelajarinya karena bisa mengulang kembali recordingnya. Baik, mengawali kelas, mari semua kita bersikap anjali. Kita akan buka dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Romo Rubi untuk memulai. Kepada Romo Rubi, disilakan. Selamat malam semuanya, Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini hari Senin, kita mengawali bab 3 tentang pakinaka. Saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada sahabat saya, teman seperjuangan saya di Jambi. Ibu Sriana tahu, beliau adalah Ramani Widiawati yang telah mengajak saya untuk terus membina di Jambi. Waktu beliau hidup, hampir tiap bulan, Bu Sriana tahu, saya tiap bulan ada di Jambi, bahkan ketika ada Pak Baja Samera, hampir 2 minggu saya ada di Jambi.
Setiap bulan saya biasa pergi ke Jambi. Sejak pandemi COVID, saya tidak pernah pergi ke sana lagi, dan beliau sekarang pergi meninggalkan kita semua. Hari ini dikremasi, dan tadi keluarganya sudah melaporkan kepada saya bahwa sudah dilarung. Ya, semoga kebaikan Ramani Widiawati bisa menghantarkan beliau ke mimba lahir dalam bahagia. Duka cita mendalam dari keluarga besar kita ya, Jyotika Abhidharma ini. Semoga beliau sekali lagi dan keluarga yang tinggalkan dapat tabah dalam menghadapi duka ini. Nah, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas bab 3 ya, yaitu Pakinaka. Boleh izinkan saya pakai slide share ya, Romo, Ramani? Saya pakai slide share, coba pakai whiteboard ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Abhidhamma Tasanggaha ya, kita bicara Abhidhamma Tasanggaha. Di Abhidhamma Tasanggaha, itu ada 9 bab nih, teman-teman ya, 9 bab. Saya ingin mengumpamakan seperti kita naik tangga. Ada tangga pertama, ada tangga kedua, ada tangga ketiga, ada tangga keempat, tangga kelima, ada tangga keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Nah, kalau saya bilang tangga, berarti ini kan ada tangga ya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga keempat, tangga kelima, tangga keenam, tangga ketujuh, tangga ke-8, tangga 9. Nah, tangga ke pertama, karena ini adalah untuk bisa mencapai puncak. Ini kan anggap saya puncak ya. Jadi sorry. Kalau ini puncak, teman-teman sekalian, puncaknya adalah di Abhidhamma Tasanggaha bab 9, yaitu yang sedang disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Anukamsa. Ya, di bab 9 ini bab 9, chapter 9 ini adalah berbicara tentang Kamatana. Ya. Kamatana itu terkait dengan meditasi ya. Tahu ini meditasi. Baik itu vipassana maupun samatha. Kebetulan Yang Mulia Bhante Anukamsa baru menyampaikannya, baru samatha itu pun belum semua ya, masih panjang perjalanan beliau. Nah, lalu kita membahas bab 1, yaitu ini bab 1 teman-teman, Abhidhamma Tasanggaha, yaitu namanya cita. Cita ini artinya kesadaran. Ya, kesadaran. Di kesadaran itu, teman-teman sekalian, sudah kita bahas nih. Materi ini ada sudah rekamannya ya. Lalu yang kedua, di bab kedua, di bab pertama ya, ini ada 9 bab ya teman-teman. Di bab kedua, kita bicara cetasika. Cetasika itu adalah faktor-faktor kesadaran atau faktor-faktor mental. Ya, itu faktor-faktor mental. Nah, kita sudah bahas di bab ke-8 sebenarnya, sedang jalan ya. Setiap 2 hari, seminggu 2 kali bab ke-8. Bab ke-8 itu, kalau teman-teman masih ingat, kita bicara Samuccaya Sanggaha ya. Samuccaya Sanggaha terkait dengan Paccaya Sanggaha. Ya, Paccaya Sanggaha ya. Kita bicara Paccaya Sanggaha ya. Kalau nanti bab 7 baru Samuccaya Sanggaha ya, Paccaya Sanggaha. Paccaya Sanggaha ini teman-teman adalah terkait dengan 2 hal, yaitu Paticca Samuppada, gitu ya. Samupada, dan yang kedua adalah Patana. Teman-teman gitu ya. Paticca Samuppada ada 7 metode, kita menggunakan 7 metode, dan Patana kita menggunakan Patana 24. Ini masih berlanjut ya teman-teman ya, masih berlanjut. Yang tadinya seminggu 2 kali karena permintaan bab 3, jadi ntar seminggu sekali. Lalu yang berikutnya,
Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, adalah bab 3 yang sekarang kita pelajari. Ya. Di bab 3 ini ceritanya adalah Pakinaka. Apa itu Pakinaka? Pakinaka adalah serba-serbi. Serbi terkait dengan cita dan cita sikap. Nanti kita akan membahas ada beberapa komponen membedah faktor-faktor batin dengan menggunakan 6 metode. Dengan menggunakan 6 metode, yang metode pertama adalah terkait dengan wedana perasaan, maaf saya hapus. Ya. Metode pertama kita menggunakan metode wedana perasaan. Lalu kita menggunakan metode hetu akar. Lalu kita menggunakan metode kica fungsi. Kita menggunakan metode setelah kica ada duara, pintu. Lalu metode yang berikutnya adalah metode alambana atau aramana. Alambana atau aramana. Dan metode yang ketiga, yang terakhir, yang keenam adalah metode terkait dengan yang namanya watu landasan. Saya ingin menyampaikan Mahanumodana khusus untuk orang-orang yang begitu berjasa di kelas Jyotika Abhidhamma ini adalah yang pertama kepada Korudi, ya, Korudi yang sudah memberikan program komputer. Tapi mohon maaf sekali lagi, program komputer ini yang di bab 3 yang dibuat oleh Korudi memang belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena kita sudah sampai di bab 6 sebenarnya. Waktu itu offline. Jadi beliau mengerjakan progres pekerjaan yang bab 7. Terkait dengan tadi apa? Samucaya Sanggaha, ya. Samucaya Sanggaha. Melihat ke fenomena-fenomena batin dari beberapa faktor. Kita lihat aja nanti, ya. Karena kita sudah offline-nya di bab 6, sehingga Korudi menjelaskannya bikinnya langsung program bab 6 dan bab 7. Ya, jadi bab 1, bab 2 diperketat, tapi bab 3 baru kerangkanya saja, ya. Beliau kebetulan kemarin kena COVID, sembuh, tapi beliau kebetulan menaik jabatan, sehingga beliau sibuk sekali, malam baru bisa pulang, jadinya beliau saat ini belum bisa join dengan kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan Mahanumodana kepada Ibu Lis, ya, atau saya manggilnya Ibu Lili, gitu, ya. Romo Ardi manggilnya Ibu Lis, saya manggil Ibu Lili, yang telah membuat merangkum seluruh materi pelajaran Abhidhamma yang saya sampaikan secara offline waktu itu sampai bab 6. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 4, ya. Lalu bab 5 dan bab 6. Nah, makanya program ini teman-teman nanti bisa dilihat, bisa di-download ataupun bisa lihat di Google misalnya, tulisnya final, nyari materinya namanya final bab 3, ya, Pakinaka. Keluar nanti, ya. Lihat di Google. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Beliau sekarang Cilili ini kebetulan juga sibuk, ya, dan hari ini sampai hari ini belum bisa bergabung dengan kita. Jadi mudah-mudahan mengawali mengawali pelajaran materi kitab bab 3 ini, semoga mereka berdua itu bisa kembali membantu kita, ya. Sadu. Nah, jadi Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sedang membahas bab 3. Nah, bab 3 itu, teman-teman sekalian, di bab 3 itu kita membahas tentang ini, ya. Pakinaka serba-serbi melihat dari 6 sisi, yaitu perasaan,
akar, fungsi, pintu, objek, dan terakhir adalah landasan. Nah, nanti untuk pelajaran bab 4, kita akan membahas tentang witi, ya. Lalu ada witi muka, nanti ini ada rupa. Teman-teman ya. Mudah-mudahan ini selesai. Untuk bab 1 sampai bab 8, kita bisa melihat di webnya Sasana atau di YouTube-nya Sasana. Tapi untuk bab 9 kita bekerjasama dengan Hadayawatu ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya ingin mereview sedikit saja terkait dengan pelajaran Pakinaka. Yang kita sedang pelajari sekarang adalah pelajaran Pakinaka atau serba-serbi. Serba-serbi dari apa, teman-teman? Serba-serbi dari cita, dan cetasika. Gitu loh. Jadi melihat Pakinaka adalah serba-serbi melihat fenomena batin gitu ya. Jadi disebut fenomena batin itu kan adalah cita dan cetasika kan. Tetapi melihatnya dari 6 komponen yang tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian ya. Komponen yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yaitu terkait dengan, saya ulang, adalah wedana, perasaan, lalu ada hetu, akar, lalu ada kica, fungsi, lalu ada duara, pintu, lalu ada aramana, objek, atau aramana, ya, aramana, dan terakhir ada watu, landasan, ya. Ini 2. Nah, teman-teman sekalian, sekarang harus saya review apa itu cita, apa itu cetasika. Teman-teman, ini 2 ini dari yang namanya cita adalah kesadaran. Tentu kalau kita bicara kesadaran, di dalamnya ada winyana. Gitu kan? Lalu cetasika adalah faktor-faktor mental atau batin, atau faktor-faktor kesadaran yang di dalamnya tentu ada yang namanya sanya, sankara, dan wedana. Ya, teman-teman sekalian. Nah, fenomena batin itu kan hanya meliputi winyana, sanya, sankara, dan wedana. Dan kalau kita berbicara tentang ini adalah sebuah fenomena batin, maka batin itu pasti terdapat di mana batin itu? Batin itu terdapat pasti di bumi 31. Dan saya selalu mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus hafal mati tentang bumi 31. Bahwa bumi 31 itu dibagi menjadi 3 keluarga besar. Ya. Ada keluarga yang namanya keluarga Kama, bumi 11. Ada keluarga Rupa, bumi 16. Dan ada keluarga Arupa, bumi 4. Kenapa, Mas? Karena ini kita bicaranya cita dan cetasika kan bicara kesadaran. Kalau kita bicara kesadaran, berarti tentunya adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup ini tentu berada, agama Buddha mengakui bahwa makhluk hidup ini punya tingkatan bumi. Buminya namanya bumi 31. Gitu, ya. Nah, ini harus benar-benar hafal. Saya selalu mengajak, karena yang takutnya ada yang baru pertama kali join, nanti di Kama Bumi ini kan 11 nih alamnya ya. Di 11 Kama Bumi ini kan tentu
teman-teman nanti dibagi menjadi 4 alam apaya gitu ya, dan 7 sugati. Ya, dari 4 alam apaya itu nanti kita ketemu 4 bagian. Paling bawah adalah neraka, niraya, lalu binatang, niracana, saya pakai bahasa Pali saja. Ya. Yang pertama adalah niraya, neraka, lalu tiracana, itu binatang, ada peta, setan, dan ada asura. Terkait dengan sugati bumi, berarti ada 6 alam dewa. Ini ada 1 adalah manusia. Saya potong dulu biar kalian jangan terlalu. Ya. 1 adalah manusia, dan ada 6 alam dewa. 6 alam dewa itu meliputi, ya, kalau kita lihat, 6 alam dewa itu meliputi Catu Maharajika, ada Tawatimsa, ada Yama, ada Tusita, ada Nimanarati, ada Paranimita Wasarati. Nah, begitu. Jadi 6 teman-teman sekalian, nanti kalau sekarang dalam arupa gimana? Di alam ini bagaimana Romo? Ini hapus dulu deh ya. Kita belum mau tahu kita ngomongin. Karena itu terkait dengan fenomena perasaan, ya. Saya pakai merah nggak? Ya. Nanti di sini teman-teman sekalian, di sini ada alam Brahma, alam Brahma 16 ini, alam rupa Brahma, yang dikenal sebagai rupa Brahma. 16 itu dibagi 3 keluarga juga, ya, 4 keluarga ya. Ada keluarga Jana 1, ada keluarga Jana 2, ada keluarga Jana 3, ada keluarga Jana 4. Tuh, ya. Jana 4. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, keluarga Jana 1 itu siapa? Masih ada yang ingat keluarga Jana 1 itu? Isinya, teman-teman. Brahma Parisaja, Purohita, Puro apa Puro? Purohita, lalu ada Mahabrahma. Mahabrahma. Gitu ya. Lalu kita nanti berbicara tentang misalnya alam jana 2 sekarang. Paritaba, lalu Apamanaba, tentu ya teman-teman ya. Apamanaba, lalu ada Abasara. Abasara. Jana 3 masih ingat? Tinggal poinin, tinggal naikin saja. Parita, Subah, lalu ada Subah, Kinha, masih ingat betul ya? Apa mana dulu, sorry, thank you. Mana Subah dulu ya. Paritaba, Apamanaba, kayaknya ada 2 ya. Apamanaba, lalu Subah Kinha. Dan 4 ada 2 level. Ada level Sudawasa. Sudawasa 5. Di sini ada asanya Sata sama WH Pala. WH Pala ini sama asanya WH Pala dan asanya Sata. Gitu. Di Sudawasa ada 5. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita ya. Eko Akanita.
Awiha, Atapa, Sudasa, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi. Betul ya teman-teman ya? Saya ingat betul nggak? Akanita ya? Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi. Betul ya? Akanita. Kanita. Ya. Kanita. Kanita gitu ya. Akanita bumi. Ya. Nanti yang di alam arupa tinggal ada 4 ya. Akasanan Cayatana, lalu ada Winyanan Cayatana, ada Akincanan Cayatana, ada Newasanya, Nasanya, Yatana. Nah, di 31 alam kehidupan ini, teman-teman sekalian, ini ada fenomena batin. Ada cita dan cetasika. Nah, fenomena batin itu nggak lepas dari yang disebut serba-serbi. Terdiri dari apa tadi? Dari, kalau kita tadi bicara dari sisi apa? Wedana, perasaan, dari sisi tadi apa? Hetu, akar, dari sisi kica, fungsi, dari sisi duara, pintu, dari sisi aramana, objek, dan dari sisi yang namanya watu. Jadi teman-teman harus hafal nih terkait dengan hal itu. Ya, 31 alam kehidupan itu kan ada fenomena batin. Nah, fenomena batin itu sangat dipengaruhi oleh perasaan, oleh akar, oleh fungsi, oleh pintunya, oleh objeknya, dan oleh landasannya. Itu ya. Sekarang saya coba ajak lagi. Ini baru penghantar nih ya, karena kalau penghantarnya kuat, mudah-mudahan teman-teman bisa mudah ya. Jadi kita sedang bahas Paki Naka. Ya. Paki Naka itu adalah aneka, seba aneka. Seba aneka, jadi berarti seba aneka adalah melihat fenomena, ya, fenomena batin. Nah, teman-teman tadi dibagi 2 kan, cita yang namanya batin itu kan dibagi 2, ya. Ada yang namanya cita, kesadaran. Ya, cita kesadaran. Lalu yang kedua ada yang namanya cetasika. Faktor-faktor kesadaran ya. Nah, teman-teman, kita sekarang lihat apa itu cita. Karena kita ulangan, kita mau masuk bab 2, kan sebagai tangga ya, mau masuk ke langkah 3 kan kita harus ingetin lagi nih. Cita itu jumlahnya 89 atau 121. Gitu kan? Teman-teman harus tahu nih bahwa yang namanya cita punya 4 prinsip kalau kita belajar cita. Masih ingat nggak 4 prinsip itu apa saja? Kalau kita belajar cita harus punya 4 prinsip. 1, 2, 3, 4. Cita dibagi menjadi, saya harus hapus nih tulisannya sebenarnya ya. Bentar ya, jangan pakai warna ini. Jangan pakai warna merah deh, karena ini merahnya mau saya pakai. Ya, saya mau pakai ini aja. Ini kita bicara cita atau kesadaran ya. Jumlahnya 89, 121. Kita masih ingat cita itu dibagi 4. Aku salah. Cita. Bulatannya warna merah. Gitu ya. Bulatannya warna merah nih, teman-teman. Membulatnya. Lalu kita berbicaranya wipaka. Wipaka cita. Bulatannya kita pakai warna hijau. Ya.
Tentu kita tahu nanti apa itu wipaka, apa itu cita, kita lihat. Lalu ada warna kuning. Ini coklat ya, punya kuning ya. Ada kiriya. Kiriya cita. Dia bulatannya warna kuning. Ya. Dan ada yang namanya kusala cita. Bulatannya warna biru. So, gitu kan ya teman-teman ya. 89 cita dan 121 itu hanya 4 bulatan saja. Cita hanya dibagi menjadi, ini adalah perbuatannya, kalau saya pakai warna lain yang lebih netral misalnya, ini adalah perbuatan. Orang kenal sebagai perbuatan tidak baik. Ya. Ini sebagai buah dari karma. Ini sebagai fungsional. Dan ini tentu adalah perbuatan baik. Cita yang 89, 121 itu cara membacanya dengan empat cita saja. Akusala cita, wipaka cita, kiriya cita, dan kusala cita. Dan cita itu hanya cara belajar hanya 4 juga. Ya. Cara belajar kita hanya dengan 4 metode saja. Cara belajarnya adalah hanya dengan 4 aja. Yang pertama, kita melihat yang namanya cita itu dilihat dari akarnya. Ya. Perbuatan kesadaran ini pasti ada akarnya. Dan tentu kalau kita berbicara akar kan akarnya bisa akar buruk, bisa akar baik. Bisa buruk, bisa baik. Dan kalau buruk tentu akarnya ada 3, loba, dosa, dan moha. Ya, kalau akar baik tentu, kalau akar baik tinggal kelawannya saja. Aloba, adosa, dan amoha. Gitu ya. Dilihat dari akarnya. Nanti perbuatan cita, cara belajarnya lihat dengan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Saya dari akarnya kita lihat apanya? Perasaannya. Ya, perasaan itu atau vedananya. Perasaannya dibagi, kalau dalam Abhidhamma, dibagi 5. Tapi kalau kita sedang berbicara kesadaran batin, ya, Abhidhamma itu membahasnya 5 semua. Ya, ada 5. Perasaannya ada 5, yaitu somanasa, domanasa, upeka, suka, duka. Gitu ya teman-teman ya. Sudah belajar itu. Lalu membahas cita dibahas dari sisi apa? Pandangannya. Memiliki pandangan apa dia? Berpandangan apa ya? Pandangannya ya. Dan kalau kita bicara pandangan tentu disinilah ya. Ada pandangan yang disebut pandangan diti, pandangan salah. Ada yang disebut diti, pandangan salah. Dan yang disebut dengan perpandangan benar. Nyana. Ya, ini adalah pandangan salah. Ini tentu adalah pandangan benar. Tuh. Yang namanya kesadaran ini hanya punya itu 4 akar, pasti punya perasaan, pasti punya pandangan, cara memandang. Dan yang terakhir adalah tentu
Kalau kita berbicara cita, cita ini tergantung dorongannya. Didorong oleh apa? Apakah didorong oleh yang namanya spontan atau oleh ajakan? Tuh, ya, membahas cita kan hanya yang 89 121 ini kan cara membacanya kan cuma 4 ini aja. 4 aku salah atau apa itu aku salah dengan bulatan warna merah, dengan bulatan warna hijau, dengan bulatan warna kuning, dengan bulatan warna biru. Ya. Lalu kita tahu juga cara belajar dengan cara apa? Melihat dari akarnya, melihat dari perasaannya, melihat bagaimana itu berpandangannya, dengan pandangan apa dia, ya, lalu dengan dorongan. Nah, kalau spontan jadi asang karikang, kalau ajakan berarti sasang karikang. Kalau pandangan salah jadi titi sampayutang, ya. Kalau pandangan benar jadi nyana sampayutang. Kalau bersekutu dengan pandangan benar jadi nyana sampayutang. Tidak bersekutu dengan pandangan benar yaitu nyana wipayutang gitu. Tinggal begitu saja ya. Nah, terus kita belajar cetasika nih. Yang isinya saya harus hapus dulu tulisannya ya. Kita samain ya. Kita belajar cetasika. Cetasika, faktor-faktor mental ini isinya cuma 52. Tuh. Isinya 52 ya, teman-teman ya. Nah, dari isi yang 52 itu bagaimana cara membelajarnya, gitu kan? Kita harus tahu nih, teman-teman. Cita dan cetasika itu punya apa ya namanya? Saya bilang kan punya kualitas ya. Kualitas kebersamaan. Kualitas kebersamaan itu ya 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Citu pada. Apa itu citu pada? Citu pada itu muncul bersama. Ya. Dia berarti muncul bersama. Cita dan cetasika munculnya bersama. Ya. Lalu muncul, kalau udah muncul, padam bersama. Padamnya bersama. Bersama itu berarti cita dengan cetasika. Muncul bersama, padam bersama, punya objek yang sama, dan terakhir tentu adalah memiliki landasan yang sama. Di cetasika berlaku juga karena dia muncul bersama, padam bersama, objek yang sama, landasan yang sama, maka dia berlaku juga komponen ini, yang 4 ini, yang gambar hati ini. 1, 2, 3, 4. Itu komponen apa? Komponen memiliki akar yang sama, lalu perasaan yang sama, ya ada perasaannya, ada akarnya dilihatnya, dari pandangannya, dan tentu yang terakhir dari dorongan. Ya. Jadi dorongannya. Lalu sekarang, kalau di sini dengan 4 bulatan, maka di cetasika kita membahasnya hanya dengan 3 bulatan. 1, 2, 3. Kalau kita bicara ada bulatan yang universal. Yang namanya cetasika adalah cetasika yang universal. Karena dia universal, maka bulatannya hitam. Ya. Lalu ada yang buruk, aku salah. Yang buruk. Kalau yang buruk, maka bulatannya adalah yang warna merah. Dan ada yang sobana yang indah. Yang indah atau sobana
bulatannya warna biru. Ya, karena ada 4 komponen wajib ini, di bab 2 kita pernah belajar bahwa cita dan cetasika itu dia muncul bersama, dia padam bersama, dia punya objek yang sama, dia punya landasan yang sama. Maka untuk yang warna hitam, semua warna hitam ini akan masuk ke warna merah, ke warna hijau, ke warna kuning, ke warna biru, biru ya. Kalau yang buruk bagaimana, Romo? Untuk yang buruk, dia akan berkolaborasi hanya dengan warna merah. Kalau yang indah, Romo, bagaimana? Dia akan berkolaborasi dengan yang warna ini. Tuh, ya, teman-teman sekalian. Dari situ kita sudah belajar ya. Bab 1 seperti itu, resumenya. Bab 2 itulah seperti itu. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar sekarang. Ternyata bab 1 kita belajarnya cita, bab 2 kita belajarnya cetasika, dan mereka saling berkolaborasi. Ya, ada yang namanya metode sanggaha, ada yang namanya metode sampayoga. Ya. Nah, sekarang cita dan cetasika yang sudah kita pelajari ini, kita akan bahas dari 6 metode, ya, 6 cara. Nah, cara yang pertama adalah kita akan bahas cita dan cetasika itu harus dengan metode yang pertama adalah metode Wedana. Ya. Nah, teman-teman begini nih sekarang. Untuk bisa belajar pakai naka atau serba aneka atau serba serbi ya, melihat fenomena batin dari Wedana perasaan. Gimana syaratnya, Romo? Syaratnya adalah 1, 2. Pertama, teman-teman harus hafal bulatan cita dan cetasika. Harus hafal bulatan cita dan cetasika. Kalau nggak hafal, Romo gimana? Iya, mau nggak mau harus lihat lagi Zoom-nya, YouTube-nya, YouTube Sasana ya. Itu harus hafal. Harus hafal ini, ya. Karena ini kita sudah langkah ketiga ya. Langkah ketiga kita. Terus yang berikutnya, setelah kita hafal bulatan, kita sepakat membahas bahwa perasaan itu, kita sepakati dulu ya teman-teman. Hidup kita ini kan ada 2 faktor, ada 2 bagian ya, jasmani dan batin. Membahas perasaan atau wedana di jasmani ada 2, di batin ada 3. Tuh. Kalau di jasmani ada 2, di batin ada 3. Nah, kita kan membahas fenomena apa nih? Fenomena apa, teman-teman? Fenomena apa? Batin. Ya. Fenomena batin aja. Karena kita bicara fenomena batin, maka ini kita caranya adalah yang kita lihat adalah ininya saja. Dan jasmani nggak ada nih. Suka, duka, ini
nggak kita bahas ya. Yang kita akan bahas adalah fenomena yang disebut, perasaan yang disebut somanasa, ya, domanasa, ya, lalu disebut asuka, aduka masuka. Aduka. Sebenarnya kalimatnya adalah aduka, asuka. A itu adalah lawan. Tapi orang bahasa Pali, tatanan bahasa Pali, selalu pakai asuka, M ini sebagai kata sambung. Aduka masuka, gitu ya. Ini M ini sebenarnya spasi gitu. Di bahasa Pali itu M itu spasi. Nah, teman-teman lihat, kalau lihat begini, makanya Buddha sering mengatakan ya, yang namanya perasaan wedana itu, perasaan itu bisa saja dalam suta-suta ada yang bilang perasaan itu cuma satu, gitu kan? Perasaan itu cuma satu, kadang Buddha bilang kadang perasaan itu cuma dua, ya. Kadang Buddha bilang perasaan itu cuma satu dan dua. Tapi mengapa di Abhidhamma kok perasaan itu ada 5 nih? Di jasmani ada suka duka, di batin ada somanasa, domanasa, dan aduka masuka. Sementara di Sutta Pitaka, kadang Buddha menjelaskan bahwa perasaan itu cuma satu. Ya, lalu perasaan itu ada cuma 2. Gitu. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman sekalian? Karena perasaan yang 2 itu adalah perasaan senang dan tidak senang, atau, nah ini dikategorikan ini sama dengan ini masuk dalam kategori ini, yang ini kategorinya ini. Jadi akhirnya perasaan aduka masuka itu dianggap perasaan yang netral, bisa saja begitu. Atau juga karena perasaan yang netral kan dianggap suka juga boleh. Jadi perasaan yang 2 itu bisa saja, kalau suta-suta bilangnya adalah suka duka, gitu ya. Oh, Buddha bilang perasaan itu di Sutta ada 1, perasaan yang 1 itu cuma duka. Anda pernah belajar ya di bab 7? Atau pernah belajar di bab 8 terkait dengan jati, jara marana, soka paridewa, duka domanasa, upasa sambawati. Artinya apa? Bahwa yang namanya suka kebahagiaan itu sementara. Ya, karena dia sementara, kan kita pernah belajar ya di bab 7, pacupana kanda itu adalah sebenarnya adalah kumpulan, semuanya adalah duka. Jadi suka itu, kebahagiaan itu sebenarnya sejatinya adalah duka. Ya. Karena sejatinya duka, maka makanya Buddha menjelaskan perasaan cuma 1, ya. Jadi teman-teman lihat ya, jadi kadang perasaan itu di Abhidhamma hanya 5, tapi di Sutta dia bilang 1. Tapi kalau sekarang Sutta bilang perasaan cuma 1, berarti kita harus tahu bahwa itu adalah perasaan duka, bahwa semua Buddha sudah fresh, senang tidak senang itu semua menyebabkan duka. Intinya cuma duka, bahwa perasaan itu intinya cuma duka. Ya, itu ya. Nah sekarang kita bahas perasaan itu apa. Tapi teman-teman masih ingat nggak di Cetasika? Di Cetasika itu ada masih ingat Cetasika itu ada nggak perasaan yang disebut dengan apa ya, perasaan wedana itu apa? Masih ingat teman-teman wedana itu apa? Teman-teman lupa ya. Nah teman-teman kita lihat tuh ya, kalau kita bicara di Cetasika kemarin ya, di Cetasika tadi ada tambahannya saya lupa ya. Di Cetasika itu tambahannya melihat dari, kita bicara Cetasika itu dari karakteristik gitu ya, karakteristik, lalu ada apa? Ada fungsi, ada manifestasi gitu kan. Baru kemarin kita belajar kan, lalu ada sebab terdekat. Tambahin ya, sebab terdekat. Kalau di Cetasika itu kita belajar tuh ya kemarin. Nah, sekarang kita bicara apa itu perasaan gitu ya.
Apa itu Wedana? Wedana Sanggaha atau perasaan apa teman-teman? Apa sih perasaan itu? Ini adalah kita sedang bicaranya adalah perasaan yang menjadi gitu ya, menjadi penyebab pertama munculnya di cita. Perasaan yang menjadi penyebab pertama kali muncul gitu ya. Pertama kali muncul di cita. Jadi perasaan itu adalah pertama kali kita muncul di cita. Ketika kita kontak dengan seseorang pasti dimulai dengan perasaan. Saya close dulu. Romadi mungkin bisa tunjukin bab 5-nya, bab 1-nya. Ya, sebentar. Ya. Bab 1-nya. Ya. Sebentar, Romo. Belum ya? Ya, bisa Romo sebentar. Kalau tidak bisa, saya buka, Romo. Bisa, Romo. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Coba kita lihat Wedana, perasaan. Di mana di cetasika? Wedana di perasaan cetasika itu di mana? Lihat, kalau kita bicara Wedana, pas Romo Ardi klik ya. Pas Romo Ardi klik tuh Wedana, ya, teman-teman ya. Wedana itu munculnya bukan hampir ya, berada di semua cita. Semua bulatan muncul. Coba Romo Ardi di reset dulu. Kita lihat sisi sebelah kirinya. Kan masih kosong tuh sisi sebelah kirinya tadinya. Nggak berwarna kan? Nah, terus tiba-tiba kalau kita klik Wedana perasaan, apa yang terjadi? Oh, semuanya ternyata diaksir oleh si Wedana. Ya, jadi Wedana itu muncul di semua cita. Karena Wedana muncul di semua cita, sekarang kita tahu cita itu mewakili apa? Cita itu mewakili kesadaran. Dan kalau kita berbicara kesadaran, teman-teman sekalian, berarti pada saat, makanya tadi saya mengatakan, apa itu Wedana? Kalau teman-teman nanti lihat lagi YouTube kita, Wedana itu adalah hanya Wedana di cetasika nih, Wedana cetasika yang warna biru itu, ya, yang dibuat oleh Romo Ardi itu adalah hanya berfungsi sebagai pemberi rasa, gitu ya. Kalau kita bicara Wedana di situ adalah dia itu yang cuman tukang koki masakan aja. Tukang koki masakan yang hanya masak. Masak apa? Masak makanan raja. Nah, siapa yang menikmatinya?
Itu yang menikmatinya seluruh cita. Ya, di sebelah kiri seluruh cita. Jadi si Wedana itu berfungsi sebagai seperti tukang koki masakan. Jadi dia kemudian suruh masak apa aja kan, kalau kita namanya makanan kan banyak rasa kan, gitu loh, ya. Nah, teman-teman nanti lihat lagi deh di YouTube kita bab 2 terkait dengan perasaan, gitu ya. Biar teman-teman tahu nih. Nah, sekarang lihat Wedana muncul di kelompok apa itu di Cetasika? Ada 7 kelompok tuh. Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Ya, kalau dari cerita itu kita tahu bahwa Wedana munculnya, kalau kita bicara bab itu ya bab 2 ya, bahwa ternyata yang disebut ini termasuk jadi sebagai apa? Keluarga apa itu? Masih ingat nggak? Yang 7 itu Sabacita, Sadarana, Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, dan Manasikara itu adalah keluarga yang disebut Sabacita, Sadarana. Ketika dia muncul, ya teman-teman sekalian, munculnya harus 7. Nggak bisa munculnya nggak 7. Jadi ketika Anda pertama kali melihat saya nih, ya misalnya di YouTube ini, Anda seolah-olah itu Anda melihat apa ya? Anda seolah-olah melihat saya hanya Pasa saja. Padahal ketika Anda melihat saya, yang muncul itu ada 7 komponen cetasika, yaitu apa? Ada Pasa, ada Wedana, ada Sanya, ada Cetana, ada Ekagata, ada Jiwitindriya, dan Manasikara. Tuh. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi di situ kita bisa tahu sekarang bahwa ternyata ketika boleh Romo Adit kasih ke saya, sampaikan ke saya lagi aja. Ulangin ke saya ya, misalnya ya. Nah, jadi teman-teman lihat nih. Ya, kalau saya ingin sampaikan teman-teman adalah seperti itu teman-teman tuh. Wedana, perasaan, apa sih itu perasaan? Perasaan itu adalah yang menjadi penyebab pertama kali munculnya di cita. Walaupun kita tahu tadi yang namanya Wedana kan ada 7 bulatan nih. Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Ini dikenal sebagai Sabah semua. Sabah cita, semua muncul di cita. Bersandar, sadarana. Sadarana cetasika. 7. Lihat ya teman-teman, ini adalah Pasa. Ini yang kita bahas. Wedana. Ini si Wedana. Gitu ya. Lalu setelah Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, dan Manasikara. Karena dia keluarga-keluarga sahabat cita sadarana. Ketika Wedana ini diibaratkan seperti koki masakan atau koki istana. Tugasnya hanya memberi rasa pada makanan. Makanan siapa? Makanan raja. Rajanya siapa? Rajanya si cita. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini kita lihat lagi nih. Ketika Wedana ini muncul, karena dia adalah kelompok, Wedana adalah kelompok sahabat cita sadarana, dia kalau muncul keroyokan atau bergelombol, ya berkeroyokan. Salah, jangan pakai bahasa Indonesia yang benar ya. Bergelombol, berkelompok lah ya, munculnya berkelompok. Nah, yang muncul berkelompok nih, grup nih, nggak bisa. Apakah munculnya ini dulu enggak? Dia munculnya bersamaan, tapi yang menjadi penyebab utama siapa? Pada saat muncul di cita, penyebab utama si
Si Wedana. Makanya kalimat yang tepat adalah Wedana adalah perasaan yang menjadi penyebab pertama dari kemunculan cita kesadaran. Jadi kalau Anda melihat orang, kontak gitu ya, yang muncul perasaan dulu. Tuh. Kalau Anda sedang melihat orang itu senang, tiba-tiba langsung senang. Melihat orang itu orang yang Anda sukai, Anda tiba-tiba senang. Ketika orang itu tidak disukai, Anda tiba-tiba langsung benci dulu. Perasaan yang dulu yang bermain. Kontak langsung perasaan yang bermain. Ya, gitu teman-teman. Dan perasaan itu, kalau kita bicara di Paticcasamuppada bab 8, perasaan itu membutakan kita. Ya. Perasaan itu membutakan. Ya. Jadi orang kalau jatuh cinta makanya dibutakan perasaannya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang, kalau kita bicara perasaan, Wedana, tadi kan perasaan itu ada berapa? Masih ingat? Yang disebut perasaan atau Wedana itu ada 3 ya, batin ya, yaitu perasaan suka, somanasa, ada domanasa, ya, ada UPK atau asuka masuka, itu termasuk UPK. Nah, teman-teman kita sepakat yuk gitu. Saya sepakati sama. Kalau teman-teman sudah ikut kelas saya dari awal bab 1 misalnya, kita sepakat loh untuk membicarakan tentang somanasa, kita pakai simbol plus. Kalau domanasa kita pakai simbol apa? Bintang. Kalau UPK kita pakai simbol minus. Simbolnya. Kalau ini bintang berarti dia domanasa. Kalau dia somanasa berarti dia plus gitu. Nah, teman-teman nanti metode belajar kita adalah tadi kenapa yang pertama Anda harus hafal dengan bulatan. Nanti kita akan masukin ketika cita ini muncul nih ya teman-teman ya. Misalnya kita anggap cita itu muncul, dia kita lihat dari sisi perasaannya lagi. Contohnya begini nih ya, contoh ya teman-teman ya, misalnya contoh. Kita pernah belajar cita. Cita dibagi menjadi ada keluarga yang disebut keluarga aku salah. Arti merah kan ya. 4 merah. Gitu kan? 4 merah. Mungkin bab 1 nih. Ya, lalu ini kan 4 merah kan? Terus berapa? 2 merah. Gitu ya. Ini 2 merah. Waktu di bab 1 belajar tentang cita kita harus hafal yang namanya bacaan ini. Kita harus hafal nih semua bacaan ini. Sorry. Kita harus hafal semua bacaan ini. Ya. Misalnya bulatan ini. Kita harus hafal bahasa palingnya. Ya. Padahal kalau kita nanti bicara itu adalah kalimat itu sudah dibaca tuh somanasa sahagatang, berarti somanasa dia. Ini kan apa? Patiga, berarti membenci. Ini apa? Ini berarti misalnya nanti kita bicara ini UPK misalnya gitu. Nah, karena kita sepakat begitu teman-teman sekalian, jadi kita akan tahu nih. Kalau kemarin di bab 1 di cita pelajaran cita kita hanya mengerti, hanya hafal tentang apa itu bulatan-bulatan ini dan bulatan-bulatan ini di sini apa gitu ya. Nah, di bab Pakinaka yang kita pelajari hari ini, di Pakinaka maka kita akan tahu ketika bulatan pertama ini muncul, bulatan kedua ini muncul, 3 ini muncul, 4 ini muncul. Nah, ini saya pulang ke sini nih. Ya, oh ternyata ini misalnya adalah somanasa. Dan kalau somanasa berarti saya kasih tanda plus. Ini somanasa semua nih. Apa itu somanasa?
Somanasa adalah perasaan senang. Tuh. Ketika saya ingin memiliki sesuatu dengan perasaan senang, ada nggak Romo? Saya memiliki sesuatu perasaannya tidak senang apa? Setelah perasaannya biasa saja netral. Ada. Kalau Bapak Ibu Romo Ramani pada saat ingin memiliki sesuatu perasaannya biasa saja, maka simbolnya adalah UPK. Kalau UPK, tadi kita sudah sepakat, UPK itu minus. Minus, minus, minus. Ini adalah tarikan dari sini. Ini adalah isinya dari sini. Sekarang kita tarik lagi sini. Apa sih itu isinya dia gitu ya? Nah, isinya dia adalah, ini kan dosa nih, kebencian ya. Nah, dosa tadi namanya adalah domanasa. Dan domanasa itu tandanya adalah bintang. Nah, terus sekarang kita tarik lagi nih. Ini isi apa nih? Ini isinya adalah 1, 2, dia adalah netral saja. Ini netral. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. Romo, apa sih manfaat kita melihat fenomena batin dari sisi perasaan? Apa manfaatnya, teman-teman? Kita belajar tentang apa sih manfaat kita belajar tentang cita dan cetasika yang kita pelajari itu dari sisi perasaan misalnya, apa manfaatnya, Romo? Nah, teman-teman, tadi kan bahwa perasaan itu kan adalah momen pertama kali cita muncul. Nah, karena kita sekarang tahu nih bahwa kesadaran, kenapa kita menggunakan metode bulatan? Metode bulatan ini mengajarkan kita seperti gelembung. Gelembung busa. Gelembung busa itu apa, Romo? Ini muncul, ntar betus, muncul ini, ntar betus, muncul ini, ntar betus, muncul ini, betus, betus, betus. Berarti di sini kita tahu nih, dia namanya ke saya itu cuman muncul, berlangsung, dan lenyap. Karena kesadaran cuma muncul, berlangsung, lenyap, seperti gelembung busa, begitu pula dengan perasaan kita. Begitu pula dengan perasaan kita, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Sorry ya. Begitu dengan perasaan kita, ya. Dengan perasaan kita. Dan perasaan kita itu mestinya adalah cuma muncul, berlangsung, lenyap. Tapi kan kita kan nggak bisa begitu, Romo, gitu ya. Saya kan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kan saya kan belum tercerahkan. Ya sadari saja. Kalau sekarang kan kemarin kan kita mungkin nggak belajar Abhidhamma. Sekarang kan kita belajar Abhidhamma, gitu ya. Nanti di cetasika juga begini nih, ya. Karena kan kita sedang membicarakan, gitu ya. Kan kita sedang membicarakan pakinaka dari sisi apa? Pakinaka dari sisi perasaan kan, wedana ya. Karena kita sedang bicara wedana, perasaan yang tercakup dengan batin, berarti kan isinya kan cuma 2 nih, cita dan cetasika saja. Ya. Makanya metode yang pertama yang selalu saya katakan kepada teman-teman adalah 1, 2. Ya, harus hafal, harus hafal bulatan. Kalau nggak hafal bulatan, program Korudi yang Korudi sudah bikin, gitu ya, itu akan sia-sia. Teman-teman nggak akan ngerti. Karena kalau di kelas saya, kalau kita pakai kelas metode kelas wajib, waktu kita masih offline ya, saya minta teman-teman untuk bikin bulatan. Tanya ada teman-teman yang sudah belajar offline,
dengan saya, itu saya minta untuk UFIN bulatan, karena itu harga, artinya siapa ya? Itu harga mati supaya teman-teman bisa belajar. Ya, kalau nggak hafal bulatan, ini kitanya harus hafal nih. 4 merah, 4 merah, 4 merah, 4 merah, 4 merah, 2 merah, 2 merah. Kita sikat juga sama nanti, misalnya 7 hitam, gitu ya, 7 hitam, 6 hitam. Misalnya begitu ya. Nanti pada saat Anda hafal bulatan, maka pada saat saya masukkan cita dan cetasika ini dari sisi bulat, dari sisi perasaan, wedana, saya tinggal masukin aja nih ke masing-masing di sini kan. Kalau tadi kan di sini perasaannya kan somanasa nih. Ini somanasa, ini somanasa, ini somanasa. Ini UPK, 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 UPK. Ini domanasa, ini domanasa. Ini UPK, ini UPK misalnya gitu ya. Nanti dari sini Anda bisa belajar. Ini perasaannya apa? Di sini cuma wedana doang, karena dia memberi rasa doang kan. Dia memberi rasa, yang lain punya perasaan. Tapi kalau ini wedana, hanya wedana saja di sini. Gimana perasaan yang lain, Romo? Perasaan yang lain itu bisa saja isinya adalah, misalnya nih, ini ada 3, ada. Ini pasa itu bisa 5, ya bisa 5. Pasa itu isinya 5. Apa aja 5 itu? Ada plus, ada minus, ada paga, bintang, ada orang tersenyum, orang tersenyum, ada orang cemberut. Ya, ini melambangkan somanasa, ini UPK, ini domanasa, ini suka, ini duka. Tuh. Ya teman-teman bisa lihat nih, ini isinya ada 5, yaitu ini 5. Ini isinya berapa? 5 juga. Ini isinya berapa? Semua isinya 5 nih. 5 itu adalah somanasa, UPK, domanasa, suka duka. Tapi yang wedana nggak berisi apa-apa, karena dia isinya cuma wedana doang. Karena ini adalah si pemberi rasa. Katanya saya disuruh disuruh apa namanya, harus konsisten ya, disuruh apa, jam berapa nih saya harus off nih. Saya tahu ya, teman-teman ya, host kita yang baru, tolong ingetin saya kalau sudah selesai ya. Seperti itu. Jadi kita lihat nih teman-teman. Saya pakai yang saya punya dari Romardi ya. Teman-teman lihat di sini. Kan teman-teman waktu belajar bab 2 kan cuma bacanya pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitana, mana sekarang. Nanti di bab 3 ini nggak bicara begini nih. Saya berbicaranya adalah setiap bulatan ini isinya perasaannya apa saja. Itu isinya perasaannya apa saja. Nanti kalau teman-teman ingin tahu ini perasaannya isinya apa saja, silakan download materi kita di Google, bisa ya, final bab 3 Pakinaka ya, misalnya begitu di Google misalnya. Nah, yang penting kuasai dulu. Ntar kita akan kuasai lagi gimana, Romo? Kita akan kuasai nanti perasaannya. Kalau sudah dikuasai, kita akan tahu nanti akarnya, kita akan tahu fungsinya. Ini fungsi kita kita akan belajar ada 14 fungsi. Ya, di bab 3 ini kita bahas ini nih. Ya. Kenapa kok saya hanya mengeluarkan programnya bab 1? Karena tadi saya katakan sama teman-teman, program ini lihat ya, saya riset ya. Saya riset dulu, sudah saya exit ya. Lihat nih program Korudi ini teman-teman sekalian, bab 3-nya belum sempurna. Tapi nggak tahu yang Romardi, udah belum? Ya hanya perasaan doang nih, tuh. Terus sampai perasaan nih teman-teman nih ya. Tuh, perasaan dibagi begitu tuh. Nanti kita akan ketemu dengan perasaan, ada keluarga kama wacara, ada keluarga
Tama wacara aku salah. Ya, aku salah ini kita lihat ini dulu ya. Ini cara belajarnya misalnya ya. Saya ilangin dulu nih, teman-teman. Ini programnya udah bagus. Sayang Ko Rudi udah jadi kepala cabang, di kepala pabrik, jadinya susah dia beliau ya. Kita sekarang bicara aku salah cita 12. Di aku salah cita 12, perasaan ini plus 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 plus. Kalau itu plus itu somanasa. Somanasa. Ini lihat teman-teman lihat nih. Lihat yang saya buat nih. Ini perasaannya nih. Perasaannya di depan. Ya, kalau saya kuliah bulat di sini, perasaannya juga di depan. Saya bulat di sini, perasaannya di depan. Nih, bintang, contohnya bintang. Ini bintang. Tuh, domanasa itu berarti benci. Domanasa benci. Yang ini gimana, Romo? Ini UPK. Tuh, dan ini sudah ada keterangannya tuh. Berapa totalnya? Ini kalau udah bagus. Tapi sayang beliau baru hanya menaruh wedana, padahal di bab 3 itu ada 6, baru 1 kurang 5 apa saja. Nah, itu ya. Kica udah nih, kica itu udah. Kalau kica itu kita bicara kica itu mungkin kalau kita bicara kica ya, fungsi kan fungsi itu kan ada di sini. Di bab 1 yang sudah perlu dibikin. Nih, kita nanti bicara 14 fungsi. Ya, 14 fungsi. Maaf Romo menyela, sudah lewat 11 menit dari Oh ya 1 udah jam kalau gitu terima pembahasan. kasih Dev. Iya. Thank you Devi. Kalau diingetin sama cewek saya kayaknya mau nurut, tapi kalau mau artis saya nggak mau nurut. Ya, silakan. Ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama-Rama nih kalian minta, seperti di awal kami sampaikan bahwa bab 3 ini difasilitasi oleh host kita, yaitu Saudari Devi, ya sangat profesional ya, karena nanti kelas kita selalu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pembahasan materi, kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi waktu kita kan belajarnya dari pukul 7:30 sampai 9:30 ya. Jadi sesi awal adalah pembahasan sudah selesai, selanjutnya sesi materi. Nah, sebelum memasuki sesi materi tadi sangat jelas sekali pembahasan Romo mengenai bab 3 ini diawali dari mengingatkan kembali kepada kita semua mengenai pembelajaran bab 1 tentang cita, yaitu kesadaran, dan juga pembahasan bab 2 tentang cetasika. Jadi sebelum memasuki bab 3 ini, Romo sudah mengingatkan kembali mengenai apa itu cita dan cetasika dan bagaimana kita memahami batin yang terdiri dari cita dan cetasika. Dan untuk Pakinaka sendiri sebenarnya ada 6 poin yang seperti Romo sampaikan bahwa bagaimana melihat serba aneka dari fenomena batin yang berhubungan dengan wedana, nanti ada kica, ada kemudian ada hetu, ada duara, haramana, dan satu lagi itu adalah watu ya, landasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalian yang minta bisa bertanya langsung dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, host boleh dipandu karena host kita ini sudah profesional ya. Silahkan bagaimana baiknya untuk sesi tanya jawab. Oke, jadi bingung ya. Oke, Bapak Ibu, Romo Ramani sekalian, kita bagi 2 berarti kali ya. Boleh silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, ataupun bagi Bapak Ibu Romo Ramani dan saudara-saudari yang merasa lebih enak, lebih interaktif untuk langsung ngomong, boleh aja langsung raise hand. Nanti akan kita sebutkan namanya, kemudian silakan di-unmute dan bertanya. Itu. Oke, silakan. Jangan malu bertanya, mumpung ada Romo Ruby di sini. Mungkin dari Romo Ardi mungkin ada pertanyaan pancingan nih. Biasanya harus dipancing dulu baru pada ikutan nanya.
Waduh, sekarang saya jadi kena nih ya. Iya, baik Romo Ruby. Ini kan kita bicara masalah bab 3. Tadi Romo menyampaikan mengenai pembahasan Pakinaka dilihat dari sisi Wedana. Tadi Romo menyampaikan bahwa Wedana itu menjadi penyebab awal pada saat pasah terjadi. Nah, permasalahannya tadi ada kalimat Romo mengatakan bahwa Wedana atau perasaan ini seringkali membutakan setiap orang. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terlalu terkontaminasi ya dengan Wedana yang sangat kuat sekali menjerat batin kita, Romo. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo Ardi. Ya, saya akan coba jawab kayak whiteboard ya. Begini Romo Ramani dan teman-teman sekalian, kita harus memahami dulu intisari daripada yang namanya intisari ya, dari yang namanya perasaan. Kalau kita bicara perasaan itu pasti sangat tergantung sama yang namanya objek, ya, betul nggak? Contoh ya, bahwa perasaan itu kan semua perasaan kita ini harus ada pintunya, harus melalui siapa gitu ya. Perasaan ini muncul kan, perasaan ini muncul kan di mana? Di batin kan? Perasaan ini kan muncul di batin. Tapi perasaan yang muncul di batin ini harus melalui prosesnya. Proses apa? Prosesnya harus melalui proses pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan pintu tubuh. Ini menjadi perantara nih Romo nih. Ini menjadi perantara. Tuh, gitu ya Romo ya. Nah, perasaan itu kan munculnya kan di pintu batin. Tapi harus jadi perantara. Perantara ini. Ini kenapa jadi perantara? Karena melalui perantara inilah kita bisa menangkap objek. Dan objek ini pasti sudah ada memori, kesan. Disimpan di dalam kadar mana. Kan objek yang kita lihat ini kan kemarin kita bicarakan, momen ini pasti, objek ini pasti sudah ada, sudah tersimpan di mana? Tersimpan di mana? Di pintu batin kita. Tapi melalui perantaranya ini. Contoh ya, kita ambil dari pintu mata. Ya. Anggap contoh misalnya, ketika mata ini menangkap objek, tentu kalau yang laki-laki, misalnya wanita misalnya ya, misalnya begitu. Nah, kalau kita berbicara menangkap objek, kalau sekarang orang ini belum Anda kenal, tadi, bahwa perasaan itu adalah momen pertama yang munculnya dalam kesadaran. Kalau momen ini Anda baru kenal, mungkin hanya UPK, perasaan yang muncul di batin Anda. Tapi kalau momen ini misalnya orang ini adalah pernah baik hati dengan Anda, bukan momen UPK nih, tapi adalah momen somanasa, senang. Tapi kalau orang ini misalnya wanita ini Anda benci, karena dia sering ngomongin Anda, ngejelekin Anda, yang timbul bukan somanasa, tapi domanasa. Kenapa? Ketika menangkap objek wanita ini, yang pertama kali adalah tadi apa? Perasaan kan yang muncul. Perasaannya diambil dari mana? Dari momen masa lalu. Momen masa lalu, jadi masalah elu, bukan masalah saya. Kan begitu. Jadi bayangkan nih, pada saat Romo sekarang menangkap objek, yang pertama muncul adalah perasaan. Nah sekarang kan timbul gimana tadi Romo ketika begitu? Kita harus tahu nih objek yang dilihatnya atau objek indrianya. Objek indria itu apa sih? Gitu kan?
Objek indrianya kenapa bisa jadi suka? Ya, kenapa batin bisa bahagia nih? Kenapa ketika saya nangkap objek ini, tiba-tiba misalnya ada wanita cantik ini, di batin saya jadi bahagia? Kenapa batin saya bahagia? Nah, tentu yang membuat batin bahagia ini adalah karena objek ini, ya teman-teman sekalian, yang membuat batin saya bahagia adalah siapa? Saya suka, gitu. Hapus ya. Kenapa batin saya melihat objek ini saya bahagia? Karena saya suka. Saya pakai warna lain. Ya. Batin saya ketika menangkap objek ini saya bahagia karena basic saya suka. Kalau saya balik lagi, saya melihat objek ini saya menderita. Kenapa saya menderita? Karena saya sebel. Ya, saya pasti Anda pernah ngalami itu lah, ngeliat misalnya yang lawan jenis itu Anda sebel banget. Kenapa batin Anda jadi sebel? Jadi sebel atau jadi apa ya? Jadi marah, jadi menderita. Kenapa bisa begitu? Karena pasti basicnya adalah apa nih? Basicnya apa? Duka. Tuh, Romardi. Ya. Terus kenapa saya bisa melihat orang ini netral-netral saja? Netral nih. Nggak suka, nggak duka. Ya, pasti ini batin kita itu tidak bahagia, tidak menderita. Kenapa teman-teman sekalian? Karena basicnya pasti kita adalah tadi UPK. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman harus paham sekali lagi bahwa yang tadi Romo Adi sampaikan kepada kita semua, bagaimana Romo caranya supaya tidak menimbulkan lain-lain, yaitu tadi tubuh kita ini harus, sekarang kan kita sedang belajar nih, belajar dhamma kan ya, belajar lebih dhamma ya. Sekarang kan kita sudah tahu nih bahwa kemunculan perasaan ini kan, kemunculan perasaan senang sebabnya adalah suka, tidak senang adalah sebabnya duka. Kan perasaan kita ini kan hanya muncul lenyap kan. Perasaan kalau kita sekarang maaf kita suka bahagia melihat orang ini terus-menerus. Apakah kebahagiaan kita bisa pertahankan sampai besok pagi? Apakah kita bisa pertahankan sampai lusa, sampai 1 minggu? Nggak bisa. Perasaan kita kan seperti equalizer kan, munculnya. Dengan kita belajar dhamma ini kita bisa menyadari bahwa perasaan kita itu kan hanya munculnya. Masalahnya hanya muncul lenyap ini jarang kita sadari. Tidak kita sadari. Kita tidak pernah menyadari perasaan yang muncul lenyap ini. Karena kita tidak sadari, maka perasaan inilah yang akhirnya membutakan kita. Kita lihat cerita di Patisamuppada. Wedana, perasaan, gambarnya apa? Kita pernah belajar bab 7. Berarti bab 8. Tuh, matanya kena panah. Nanti kalau pernah lihat lagi ya. Ini mewakili Wedana. Ini mewakili Wedana. Wedana ini disebabkan oleh apa? Oleh pacaya, Adam. Ini kan akibat nih. Ini kan adalah pacupannya dhamma. Ini kan akibat. Pacaya dhammanya apa? Tanha, salah. Pasa. Ini pasa objek. Ya, pasa pacaya wedana. Yang jelas adalah objeknya. Ya. Objeknya yang menjadi apa? Yang menjadi dasar daripada objek, atau karena kontak membutakan perasaan. Nah, supaya tidak membutakan perasaan, gimana caranya? Harus penuh mindfulness, penuh perhatian. Nah, itu kita pelajari di bab 8. Yang kita pelajari hari ini, di bab 3 ini adalah memilah-milah perasaannya saja. Gitu, Romo. Di bab 3 kita hanya memilah-milah perasaan.
Baru di bab 8 kita bisa ketika dia muncul, bagaimana caranya supaya jangan melekat, diajari nanti. Ada beberapa faktor nanti, ada patananya itu apa-apa saja supaya jangan menimbulkan perasaan. Ya. Tapi itu belum nyampe Romardi, jadi kan saya nggak bisa jawab. Sadu. Jadi sementara ini karena kita masih di bab 3, pada saat asa kontak terjadi, muncul perasaan, kita sadari dulu Romo ya. Sadari dulu aja. Sadari dulu Oh, aja. dia cantik jadi bahagia. Oh, jelek jadi menderita. Oh, biasa-biasa saja jadi netral. Sadari itu dulu aja. Karena masih di bab 3, Romo. Ya, baik Romo. Ya, sepertinya sudah ada Bu Sriana yang tersenyum. Silakan langsung buka speakernya. Nama budaya Romo. Nama budaya. Masih mau tahu apa? Nanya yang bedanya itu somanasa sama suka. Itu kan sama-sama senang enggak mau gitu mau. Maksudnya perbedaannya itu apa mau gitu? Oh. Somanasa suka. Domanasa duka. Itu kan perasaan jadi ada 5 mau. Jadi ini bedanya itu apa mau? Kayaknya kan sama enggak mau gitu. Oh, baik. Baik, Ramani. Terima kasih. Paham. Saya. Ya, oke, lanjut ya. Begini, tadi saya katakan kan, kalau kita berbicara perasaan, perasaan itu kan dibagi 2. Ada perasaan jasmani, ada perasaan batin. Perasaan batin itu kan ada somanasa, domanasa, dan UPK gitu ya. Kita pakai UPK saja ya. Somanasa, domanasa, dan UPK. Perasaan sangat senang. Atau perasaan senang aja nggak apa-apa. Perasaan senang. Tapi senangnya di batin, Ramani. Kalau perasaan suka, saya harus pakai ya. Kalau perasaan suka, sukanya hanya di fisik, di jasmani. Tapi ingat ya, perasaan suka duka ini menjadi perantara. Kalau sekarang maaf nih Ramani, saya dapat jam baru dapat jam hadiah. Pas ada jam ya. Saya dapat jam nih Ramani, dapat jam baru misalnya. Ketika saya dapat jam baru, saya suka nggak? Suka nggak Ramani? Sukanya di mana? Saya pakai di tangan. Suka kan saya? Ini jam baru. Suka mau ya. Iya. Tapi suka saya ini menjadi perantara apa? Perantara batin saya jadi senang nggak? Ya. Tuh. Makanya tadi Ramani, Ibu Sriana, perasaan somanasa senang itu basicnya dari suka. Kalau perasaan duka, menderita, tiba-tiba jam tangan ini jatuh, pecah, duka nggak saya? Ya atau maaf nih, saya pakai, terus saya teledor, saya pakainya cepat-cepat, lalu ininya menggores kulit saya. Kulit saya jadi terbaret, terluka gitu ya, terluka. Ketika terluka Ramani, Ibu Sriana, sekarang saya jadi benci nggak? Jadi kesel nggak? Ya, Kesel. Kok jam mahal, kok malah bikin tangan. Karena ini menjadi pintu masuk. Maka dari itu nanti ending kita belajar Abhidhamma adalah, contoh lagi ya, ending kita belajar Abhidhamma adalah begini nih Ramani. Karena Ramani pertanyaannya Ibu Sriana bagus. Ya, saya dapat jam tangan baru. Ya, jam tangan baru. Jam tangan baru saya itu dipakainya di mana? Di tangan apa di jidat? Di pergelangan tangan.
Ya. Yang senang itu jasmani atau batin? Tadi pintunya adalah pintu jasmani, menjadi perantara bagi kesenangan batin. Itu ya. Padahal jam tangan ini adalah meter materi. Mestinya suka aja dong, jangan sampai menimbulkan somanasa. Karena kalau sudah menimbulkan somanasa, dari suka menimbulkan somanasa, ada aku. Gitu. Kalau ini jam tangan ini masih di toko, Ramani, Bu Suryana, kalau jam tangan ini masih di toko, lalu saya pakai begini di tokonya, ya, saya cuma bilang bagus loh, ya, karena belum dimiliki. Betul nggak, Ramani? Ya, tapi kalau sudah dibayar, sudah kita miliki, selain saya bangga pakai jam tangan ini, saya juga senang. Ya, disitulah keakuan saya muncul. Sampai di rumah, saya taruh. Kucing saya yang hajar, jatuh nih, pecah kacanya. Saya menderita. Domanasa. Kok menderita batinnya, padahal yang rusak apanya? Jamnya. Iya. Kalau yang rusak adalah jamnya, tapi yang menderita saya batinnya, karena di jam ini sudah ada upadana. Kemelekatan ya, Ma ya. Iya. Kemelekatan itulah yang menjadikan sang aku muncul. Tapi kalau jam tangan Ibu Suryana yang jatuh, saya marah nggak? Jam tangan Ibu Suryana yang jatuh, yang pecah, saya marah nggak? Enggak mau. Kenapa? Tidak. Kalau saya marah, istri saya curiga dengan saya. Iya. Karena bukan milik ya, Ma ya. Iya, karena bukan milik saya. Bodoh amat, bukan punya saya. Iya. Ngerti mau. Ngerti ya. Jadi memang susah kita memisahkan mana itu jasmani, mana itu batin. Karena ketika kita berbicara suka menjadi pintu buat munculnya batin. Nah, belajar Abhidhamma adalah bagaimana kita memisahkan perasaan hanya sekedar perasaan. Kalau perasaan jasmani hanya sekedar perasaan jasmani. Jangan sampai menimbulkan perasaan batin. Maka ada fenomena namanya bahasa vipassana adalah melihat hanya melihat. Hanya sekedar melihat. Tapi kan nggak bisa. Saya kan putu jana. Melihat kalau dia cantik, saya senang batin saya. Kalau dia jelek, benci saya. Kalau dia biasa-biasa, saya netral. Bayangkan kamu. Kalau saya berarti di suka sama duka itu yang harus dikasih ya, Mo. Dikasih lampu yang kayak UPK gitu ya, Mo. Supaya enggak masuk ke somanasa atau domanasa ya, Mo. Bolehlah istilah Ramani. Bapak Ibu Suryana setuju saya. Yang mau kasih lampu, kayak kasih sensor, kayak kasih apa saja. Yang penting makanya kenapa tadi. Sebenarnya adalah nyana, pengetahuan yang kita timbulkan. Ya, pengetahuan yang timbulkan ini. Tapi pengetahuan ini kan dari hasil perenungan. Vipassana. Sekarang kita ngerti nih, yang terpulang nggak ngerti, lupa gitu ya. Batin kita diliputi oleh namanya delusi. Moha. Begitu Ibu Suryana ya. Susah ya memang ya. Terima kasih, mau ngerti saya sekarang. Dari kemarin mikirnya bingung itu. Kok sama, apa bedanya? Rupanya yang batin itu lebih dalam, Mo. Itu pintunya yang suka duka itu sensor awal. Tapi nanti begini kita bicaranya. Memang kalau kita kalimatnya bahasa kan pernah dengar nggak cerita begini? Nibanang paramang sukang, gitu kan? Pernah ada kalimat gitu kan? Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, bedakan nih kebahagiaan tertinggi ini jangan pernah kebahagiaan tertinggi berarti batin atau bukan gitu ya. Nah, jadi memang level suka itu memang beda-beda kan.
Ya, level suka itu beda-beda. Suka di situ kan bukan berarti sukanya jasmani. Ada kalimat begini nih ya, Ibu Seriana, misalnya kalimatnya kan misalnya, masih ingat nggak nih banang gitu ya? Saya pakai warna lain ya. Saya pakai warna biru deh. Nih banang gitu ya. Nih banang paramang sukang gitu ya. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Kalau kalimatnya suka loh. Ya. Kalau kalimatnya suka. Ya, makanya teman-teman pada saat kita membaca Tripitaka harus hati-hati. Jangan kita punya pemahaman kok Nibbana ada kebahagiaan jasmani gitu kan, nggak begitu ceritanya. Atau suka, ada kalimat di suka misalnya begini. Suko atau suka gitu ya. Suka budo upado ti. Kalimat di Dhammapada itu ya. Upado ya, kico manusapati labo kicang apa kiso budo upado itu kemunculan seorang Buddha adalah sebab kebahagiaan. Karena ada kalimat gitu kan di pada saat Wesak tuh ya, Sangga Theravada bikin begitu kan. Suko budo upado, yaitu apa? Bahwa kemunculan seorang Buddha adalah sebab kebahagiaan. Suka di sini apa? Apakah suka jasmani? Kan enggak juga. Makanya dalam membaca kalimat Tripitaka nggak bisa secara letterlock gitu tuh, Ibu Seriana ya. Perlu hati-hati pada saat kita membaca tentang Tripitaka terkait kalimat-kalimat itu, memang perlu pemahaman tersendiri. Gitu Ibu Seriana. Baik, Mo. Terima kasih, Mo. Oke, baik. Terima kasih kepada Romo Ardi yang sudah bertanya dan juga Ramani Sriana. Semoga penjelasan dari Romo Ruby bisa menjawab dan menambah pengetahuan ya, serta menghilangkan kebingungan. Ya. Oke, karena berhubung waktunya juga kita terbatas, makanya saya persilakan kepada Romo Ardi atau Romo Ruby untuk menutup. Ya kan, Romo Ardi, saya ikut. Iya, kalau boleh, Romo tadi yang pertanyaan Bu Sriana, kita sedikit perdalam lagi. Apakah boleh kalau bicara mengenai 5 jenis Wedana ini, kalau kita bicara Wedana yang muncul dari jasmani adalah pengertiannya satu fenomena yang terjadi yang terkait dengan jasmani kita, Romo. Contoh misalnya suka. Oh, jasmani kita sedang tidur berbaring di sofa yang empuk. Kita katakan, oh ini perasaan suka yang muncul dari jasmani. Kemudian kalau duka, oh tangan kita kepotong. Berarti ini derita yang muncul karena faktor fenomena yang dari jasmani gitu, Romo. Apakah boleh begitu? Nggak bisa juga begitu, Romo. Gini nih, kita lihat Ya. nih. Nah, saya harus close di sini dulu. Ya, saya pakai yang ini dulu. Saya pakai ini ya, Romo. Nih, Romo Ramani lihat baik-baik ya. Kelihatan ya sudah ya. Nih, suka. Ini duka. Tuh, kalimat duka. Ya. Kalau kita bicara duka itu di situ tuh. Ya, padahal duka di sini adalah akibat dari pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, diutisina, mana sekarang. Duka di sini adalah ahetuka, tanpa akar. Tapi duka di sini warnanya hijau. Berarti apa dia? Buah, Romo. Wipaka. Wipaka, buah. Jadi yang namanya derita fisik dan derita batin atau kebahagiaan fisik itu, kebahagiaan fisik dan kebahagiaan penderitaan batin itu, penderitaan fisik dan kebahagiaan fisik itu adalah buah wipaka. Buah dari mana? Kalau duka terus kita alami, kalau kita belajar nanti di Dhamma Sanggani ya Romo, ya, duka ini diakibatkan dari apa? Nih, dari warna merah yang terus kita lakukan. Kusala. Tuh, buah warna merah menghasilkan duka sahagatang kaya winyana. Tuh. Menghasilkan duka. Jadi kalau Anda sekarang hari ini terus menderita duka gitu ya, sakit-sakitan, kan sakit tubuh kan, menderita gitu kan, terus apalagi misalnya kemiskinan, duka, itu kenapa? Karena kusalanya banyak nih.
buah dari aku salah. Tapi kalau suka, bedakan suka. Ini suka nih. So, suka. Ini akibat dari mana, Romo? Ini akibat dari Maha Kiriya 8. Dari 10 perbuatan baik yang kita lakukan. Ini buahnya ini, Romo. Suka kebahagiaan. Ya, karena Romo melakukan perbuatan ini nih, 1, 2, 3, 4 dengan puba cetana, apara cetana. Kalau apara cetananya saja adalah somanasa, karena terkait dengan perasaan, nanti gini Romo. Semakin Romo berbuat baik dengan perasaan somanasa, hasilnya semakin superior. Tapi kalau Romo berbuat baik juga dengan sedikit hanya UPK, hasilnya inferior. Sama kebalikannya juga. Kalau kita berbuat jahatnya dengan somanasa, berarti kita superior nanti akibat. Kayak ini contohnya. Ini perbuatan baik dengan 3 akar nih. Perbuatan baik yang 3 akar ini, kalau Romo semua dengan penuh somanasa, di apara cetananya, maka hasilnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasilnya 16, Romo. Makanya kenapa di dunia ini dia bahagia. Di dunia berikutnya dia akan bahagia. Ini adalah buah di kehidupan present moment kita, Romo. Nih, kebahagiaan ini adalah buah di present moment kehidupan kita. Akibatnya apa nanti kalau kita berbuat baik di sini dan di sini buahnya ini suka kebahagiaan. Kalau kita sudah berbuat baik kita akan bahagia. Tapi kebahagiaan kita ini tidak hanya di sini tetapi juga berakibat lahir di alam manusia dan 6 alam dewa. Di dunia ini dia bahagia, di dunia sana dia juga akan bahagia. Kenapa kok saya menderita terus hari ini? Kita sekarang tahu kenapa kita mengalami duka terus nih. Nih, kenapa kita mengalami duka terus? Karena banyak aku salahnya. Romo, kan saya sudah sering ke wihara, saya sering berbuat baik. Kamu berbuat baiknya baru beberapa tahun ini. Di kehidupan kamu sebelumnya, apa kamu tahu kamu berbuat baik atau enggak? Tidak. Kenapa kamu hari ini menderita hari ini? Mengalami duka hari ini. Oh Romo, dia mah kok bahagia terus, padahal sering berbuat jahat, kan nggak pernah berbuat baik. Anda lihat dia sekarang. Anda tahu nggak di kehidupan lalu dia selalu melakukan kebaikan yang banyak, sehingga berakibat kepada kebahagiaan saat ini. Pokoknya mereka yang merasakan bahagia, suka hari ini, karena buah dari kebajikannya. Begitu Romo. Ya. Sadu. Baik, sekarang kita punya host yang baru, jadi keputusan di tangan host nih. Saya lihat di chat ada pertanyaan. Silakan host. Oke. Saya juga jadi bingung. Kira-kira gimana nih dari Romo Rubinya sendiri? Apakah ingin dilanjutkan satu pertanyaan terakhir? Boleh, Devi. Boleh. Oke. Saya bacakan ya. Pertanyaan dari Ko Sabar Chan. Sukihotu Romo Rubi, gimana dengan pikiran ya? Dengan perasaan apa beda ya? Jadi mungkin maksudnya pikiran dengan perasaan apa beda? Lalu mana lebih bahaya kalau dihubungkan dengan karma? Anumodana Romo. Jadi Pak Sabar ya. Ini Pak Sabar. Ini kan pikiran, mind. Kan di tubuh kita, kan di dalam tubuh kita kan ada mind gitu kan. Ada meter kan. Ya. Ini kan mind itu kan kesadaran, itu pikirannya kan kesini pikiran. Di dalam pikiran kan tentu ada kesadaran. Gitu kan ya Pak Sabar ya. Nah, ini adalah rupa. Pak Sabar, kalau kita melihat ini, tadi kan saya katakan bahwa mind dan meter ini masing-masing bisa, kesadarannya bisa menghasilkan apa? Menghasilkan tadi kalimatnya begini. Yang muncul pertama kali ketika kesadaran itu muncul adalah perasaan, wedana. Jadi ketika nanti Pak Sabar melihat objek,
rupa, ya kan timbul kesadaran nih, yang disebut caku winyana kan, kesadaran mata kan. Tentu kesadaran mata ini munculnya dari batin tentu ya. Tapi pada saat muncul caku winyana pertama kali, yang berperan adalah si wedana. Dari tujuh cetasika itu, pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Ini mereka semua muncul beroyokan kan, bersamaan. Walaupun dia bersamaan, Pak Sabar, tapi Abhidhamma mengatakan perasaan ini yang lebih dominan ketika kesadaran muncul. Walaupun padahal kenyataannya pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindra, manasikara itu munculnya bersamaan dan tidak sendiri-sendiri. Tapi oleh para yogi setelah kita dibilang sedar dan Abhidhamma dikatakan ternyata ini yang muncul perasaan. Jadi perasaan dihasilkan dari kesadaran. Kesadaran itu adalah cita. Cita yang pertama kali menangkap objek, yang dominan, yang kalimatnya begini, yang dominan dari tujuh ini, yang dominan adalah si wedana, Pak Sabar. Tadi apalagi pertanyaannya ya, Dev? Bisa dibaca lagi ya? Pertanyaan tadi, gimana beda pikiran dengan perasaan, lalu mana yang lebih bahaya jika dihubungkan dengan karma? Oh, jadi begitu ya. Jadi ini sudah terjawab yang pertama ya. Lalu bila hubungan karma mana yang paling berbahaya? Ya, tadi Pak Sabar harus tahu bahwa Roma Sabar harus tahu yang namanya mind itu kan ada dua, ada tiga, ada empat. Cita, kesadaran. Terus apa? Wedana. Batin juga ini kan. Mind itu kan batin juga. Terus ada apa? Sanya, persepsi. Terus ada apa? Ada sankara. Faktor-faktor mental. Cita. Ini secara bukan cita, ini namanya winyana ya. Winyana, wedana, canya, sankara itu adalah mind. Batin jadinya ini. Gitu. Mereka kan ini termasuk bagian dari cita. Ini masuk bagian dari cetasika. Dan tadi kita bicarakan ada 4 komponen yang wajib menjadi pemahaman kita, yaitu, Pak Sabar masih ingat, dia harus muncul bersama, harus padam bersama, harus punya landasan yang sama, punya objek yang sama. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Sabar tadi, mana yang paling dominan, yang paling kuat, apakah pikiran ataukah perasaan? Pikiran, kesadaran, wedana, perasaan, sanya, dan sankara itu adalah, masih ingat kita belajar Patana kemarin, di Sahajata, ketika winyana muncul, dia akan diikuti dengan Sahajata, dengan apa? Dengan wedana, dengan sanya, dan sankara. Ini 4 ini nggak bisa lepas, Pak Sabar. Dibalik juga sama, ketika wedana muncul pertama kali, dia akan diikuti, dia akan bersahajata, akan muncul bersama. Nah, ini bab 8 nih ya, lihat lagi. Saha jata, kemunculannya bersama. Jadi nggak bisa sendiri. Bapak bilang winyana itu lebih dominan, nggak bisa, karena winyana itu muncul bersamaan dengan wedana, dengan sanya, dan sankara. Begitu Pak Sabar, cukup kali ya. Mudah-mudahan Pak Sabar memahami. Ya, sadu. Sepertinya sudah cukup, Romo. Silakan di-close. Ya, terima kasih. Semoga kita terus belajar Dhamma dengan baik. Hari ini adalah pelajaran bab 3 untuk pertama kali. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut.
Nanti baru di malam Kamis kita kembali normal di bab 8. Semoga terus berjuang untuk melakukan kebajikan, memiliki pandangan benar supaya kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani katasa yana nyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pitadayo Ita me capya di tawa anye majat awerino Sata titantilo kasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayo maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe satta sada hontu awera sukha jiwino kemapadan capa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Baik, mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan Namaskara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.